Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir. Sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk barangkali, Mas, Mbak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Remso, bisa minta tolong dipimpin berdoa, Mas Remso? Siap Pak, belum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai selesai. Baik, terima kasih Mas Remso. Sebelum kita mulai, jadi Pak Apri ada sedikit kisah yang ingin saya sampaikan, itu tentang salah satu jenderal besar pejuang kemerdekaan yang beliau itu menderita penyakit paru-paru, tapi malam-malam tetap melaksanakan gerilya bersama pasukannya. Ada yang bisa menyebut siapakah beliau itu? Anak pramuka biasanya tahu ini. Jenderal Sudirman. Betul Mbak Kesa, Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman itu pahlawan kemerdekaan, punya penyakit bronkitis, punya penyakit paru-paru, tapi Masya Allah, beliau itu sholat tahajud nggak pernah terputus. Sholat 5 waktu berjamaah meskipun dalam keadaan perang. Mari kita teladani kepahlawanan beliau, Jenderal Sudirman. Meskipun di dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap laksanakan protokol kesehatan, tidak keluar kecuali dalam keadaan yang mendesak seperti itu, dan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Apri akan memberikan materi tentang statistika data berkelompok. Kalau kalian melihat statistik di TV atau di instansi pemerintahan, di sana ada grafik, kemudian ada rata-rata lah. Pada hari ini kita akan membuat rata-rata, kemudian titik tengah atau nilai tengah atau median, dan juga modul. Pak Apri akan memberikan sebuah bahan ajar yang nanti kalian bisa download. Jadi Pak Apri memberikan sebuah link di sini di kolom chatroom. Nanti kalian bisa klik. Kalau kalian klik nanti akan menuju ke Google Drive Pak Apri, dan kalian bisa langsung download bahan ajar itu tentang min, median, modus. Nah, yang akan Pak Apri yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini adalah membuat sebuah proyek. Jadi nanti teman-teman akan Pak Apri minta untuk membuat kelompok. Jadi nanti yang putra dibuat 2 kelompok, yang putri dibuat 3 kelompok. Nah, nanti silahkan masing-masing kelompok berembuk membuat cari anggotanya masing-masing maksimal 5. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok akan membuat semacam survei atau polling, yang nanti polling itu akan diisi oleh teman-teman kalian yang di luar kelompoknya. Dari data itu kalian akan membuat yang pertama adalah tabel. Tapi hati-hati, tabel yang di sini bukan tabel yang sembarangan. Tabel yang harus dibuat berdasarkan rumus Stargers seperti itu. Dari tabel itu kemudian kalian baru menentukan min, median, modusnya. Jadi tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan rumus, harus sesuai dengan prosedur. Pak, temanya apa Pak? Datanya yang harus kita ambil apa? Terserah, bebas. Mungkin ada usulan. Sosmed, durasi. Oh ya, durasi sosmed ya. Terima kasih Mas Diki akan membuat survei tentang durasi sosmed. Kemudian ada lagi yang kedua. Durasi jam belajar, Pak. Oh ya, durasi jam belajar Mbak Alfia. Silahkan. Jumlah uang saku, Pak. Oh ya, jumlah uang saku Mbak Tifa. Baik. Yang kelima, yang terakhir. Jarak rumah ke sekolah, Pak. Baik, jarak rumah dan ke sekolah. Terima kasih Mbak Kesya, Mbak Alfia, Mbak Tifa, Mas Remso, dan Mas Diki. Silahkan nanti kalian buat itu. Pak Apri kasih waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian hasilnya akan kalian presentasikan. Oke.
Baik, Pak Apri butuh relawan nih. Kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok saya sudah, Pak. Oke, Mbak Tifa, kelompoknya sudah. Mbak Tifa tadi tentang data uang saku. Nanti yang presentasi siapa, Mbak Tifa? Ahsan, Pak. Ahsan, baik. Oke, minta tolong kepada Mas Ahsan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan teman-teman yang lain minta tolong bisa menyimak dengan baik. Kalau ada tanggapan barangkali bisa ditanyakan. Baik, silakan Mas Ahsan bisa dipresentasikan hasilnya. Min, median, dan modus. Data uang saku. Jangkauan itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Itu 50.000 dikurangi 15.000, yaitu 35.000. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, contoh banyak kelasnya, itu 1+3,3 log n, hasilnya 5,3 dibulatkan ke atas. Terus, nomor 3 itu poin interval jangkauan per banyak kelasnya adalah 6, jangkauannya seperti tadi 35.000, hasilnya 6.000 dibulatkan ke atas. Di sini ada tabel menunjukkan uang saku mulai 15.000 sampai 20.000 dan seterusnya. Frekuensinya masing-masing 8, 5, 0, 2, 3. Frekuensi terbanyaknya 20. Dan di sini XI itu adalah... Maaf Mas Hasan, itu iya, 20 itu adalah jumlah frekuensi Mas. Oh iya, jumlah frekuensi. Ya, silakan lanjut. Jumlah frekuensi. Dan yang XI itu adalah nilai dari titik tengah atau median 17.500. Dan XI kali FI itu adalah nilai dari median dikalikan frekuensi masing-masing. Dan nilainya totalnya 560. Di sini adalah rumus min atau rata-rata, yaitu jumlah semua median dikalikan frekuensi per jumlah total frekuensinya, yaitu 28.000. Terus kita dapat menghitung median. Letak median itu adalah jumlah total semuanya dibagi 2. Itu 10, itu kelas kedua atau G2 median itu titik di bawah ditambah kelas kalikan 10 pindahan per 2, hasil akhirnya 26.500. Lalu modus apa? Kelama itu TB-nya atau ya TB-nya itu 14.500 ditambah C atau jumlah kelasnya C atau panjang intervalnya 6.000 itu per dikalikan 8 per 8 plus 2 suatu 10. Terima kasih Mas Ahsan untuk presentasinya. Pertanyaan Mas, Mbak, silahkan. Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Oke, sudah jelas semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau memang sudah jelas, alhamdulillah. Dari pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa kesimpulan ya. Adalah yang pertama, bagaimana cara mencari min atau rata-rata. Rumus rata-rata itu jumlah nilai tengah dikali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Oke, terima kasih Mbak Alfia. Yang kedua, bagaimana cara menentukan median? Atas bawah median ditambah letak median dikurangi frekuensi kumulatif kelas belum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali interval kelas median, bukan Pak? Baik, terima kasih Mbak Humaira. Yang terakhir, bagaimana cara mencari modus? Tepi bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah dengan kelas sesudahnya dikali interval kelas. Oke, terima kasih Mbak Kesia. Baik, jadi itu kesimpulannya bagaimana cara menentukan min, median, modus yang disampaikan oleh Mbak Alfia, Mbak Humaira, dan Mbak Kesia. Nah, untuk pertemuan berikutnya, tolong kalian pelajari tentang ukuran letak. Di sana ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Tolong kalian bisa baca-baca terlebih dahulu, biar besok ketika pembelajaran semuanya mempunyai bekal seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Apri sampaikan. Sebelum kita akhiri, minta tolong kepada Mas Remso untuk memimpin doa selesainya pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Remso, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.